الفاتحة لما قال والوالدين إن شاء الله. بسم الله. ini bidang ولا خطأ النبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب يكتب وبتلا بدين لكل ذاكرين رضي الله عنه وعنكم عن المسلمين وقال رضي الله عنه. الفصل الأول في توبة. Fasal yang pertama pada menyatakan taubat. Dengan sini semalamnya sambungannya. Halaman 229. Alhamdulillah wa syukurillah. Selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat taufik hidayah dan inayahnya. Kita dapat kembali berkumpul bersama-sama bersilaturahim. Alhamdulillah kita kawal lagi meneruskan pengajian kita, syukur alhamdulillah. Ulun atas nama pribadi ulun dan keluarga ulun mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Alhamdulillah kita kawal lagi menyambungi pelajaran kita, syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan berkat hadir kita di majelis ilmu yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa dua ibu bapa kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, mensehatkan badan kita, meluaskan rezeki kita yang halal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan mudah-mudahan dikabulkan segala hajat kita, hajat dunia kita, akhirat kita. Mudah-mudahan kita berkat hadir di majelis ilmu yang mulia ini, yaitu kawa mengamalkan ilmu, mudahan kita mati husnul khatimah, kawa mengatakan la ilaha illallah, mudah amin Allahumma amin. Bijalikan ya ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillah. Ya Allah, Al-fasl al-awwal fi taubati. Pasal yang pertama pada menyatakan taubat. Adapun taubat itu di sini maka yaitu permulaan jalan bagi salikin. Nah ini bagi orang nang suluk, bagi orang nang hendak ya mendekatkan diri kepada Allah. Jalannya syarat yang pertama yaitu taubat. Yakni permulaan. Nah ya kan, orang yang hendak menjalani kepada Allah, ya kan, salik tadi arti salik, dan miftah sa'adah muridin. Miftah artinya kunci keberuntungan bagi si murid. Tidak, kayak itu maknanya miftah. Miftah sa'adatil muridin. Artinya anak kunci keberuntungan bagi orang yang jadi murid tadi, yakni dikehendaki miftah sa'adah ini nah. Taubat itu anak kunci, ya kan, bagi kemenangan segala muridin. Dan jadi bila kada bertaubat,
itu jalannya itu kada kawa. Membaiki diri itu kada kawa. Sebab ada tagar lagi di dalam hati. Nah, jadi bertaubat, ya. Udah gampangan lah. Taubat artinya kembali kita kepada Allah. Bakasnya kita jauh daripada Allah, kita kembali kepada Allah. Apa suruhannya itu digawi. Bakasnya tertinggal baampi, ya gawi. Dan itu ngaran taubat. Dan membawa ia kepada dikasih oleh Allah Ta'ala. Nah, ya kan? Nah, jadi supaya kita dikasihi Allah, supaya kita kawa suluk kepada Allah, jalannya yaitu taubat. Dan jadi ada anak tangga itu ada, anak tangganya itu ada. Ada ini kita baru pada tahun lalu lah, betul 4 suluk aja langsung. Gawian belum lagi bagus sih. Artinya bertaubat dulu. Ayo anda 4 suluk. Amunnya jalannya tersalah, ya nang 4 suluk langsung, ya nang rasa diangkat Tuhan ke atas langit, ya aku ngawang-awang, rasa sampai sudah sembahyang gak ada digawe. Nah ya mau berpulang. Bahaya juga ya. Nah jadi taubat dulu penggunaannya adab nih, nang 10 nih. Kenapa aja? Iya kan? Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Iya kan? Bahwasanya Allah Ta'ala itu kasih, iya, dan suka artinya. Apa yang disukai Tuhan akan orang yang banyak taubatnya. Ya kan? Istighfar kepada Allah, untung hati ini kelakuan yaitu begamat melatih, ya kan? Apa yang disuruh Tuhan digawi, yang dilarang ya dijauhi, bakas tegawi yang dilarang kan. Nah banyak kayak kita ya kan? Ya yang ini belajar nah akhlaknya. Bah dosa zahir ya kan. Nah, kalau kita membicarakan ya kan, mata ya kan, telinga, parut, muntung, ya kan, 2 kaki, 2 tangan, itu. Nah, itu pulang membagusi hati. Ya ini kita masuk ke dalam membagusi hati. Nah ini ngarannya kita belajar pulang taat batin ngarannya. Nah ibadah batin kita ini. Nah mengamat. Nah jadi Tuhan tadi suka benar lawan orang yang banyak taubat. Dan kasih ia akan orang yang bersuci daripada dosa. Pernah diceritakan kisah Nabi Musa. Rasanya Nabi Musa lah kan. Ada seorang perempuan, Nabi Isa kayak Nabi Musa ini, lupa namanya. Seorang perempuan ini bejinah. Lalu hasil bejinah tadi betianan, imbah betianan lalu dibunuhnya si anaknya itu tadi. Kan dosa benar lah, 2 kali dosa besar. Mbak bejinah dosa besar, membunuh pulang dosa besar. Lalu ini hendak bertaubat, si bini-bini tadi mendatangi Nabi Musa. Laporan. Nah, berkisah aku ini penjina, lalu betianan, lalu kubunuh anak, sedang melahirkan. Dia Nabi Musa ikan ini berdosa karena benar. Jauh ikan daripada kampung ini, diusir sini. Aku takut kalau kena ada bala datang, ya seperti api menyambar, mulai macam-macam. Nah, lalu di situ datang, diutus Tuhan malaikat Jibril mendatangi
Kenapa ikam aku pesan dari Allah, kenapa ikam jadi mengusir orang yang hendak bertaubat kepada Allah? Jawaban Nabi tadi bahwa ini berdosa besar. Aku tahu kan. Nah, ikam tahulah aku ajar malaikat Jibril. Tuhan memadahkan berfirman, artinya yang paling dosa besar itu ada lagi daripada itu. Apa diantaranya yaitu meninggalkan sholat bersengaja satu kali bersengaja meninggalkan sholat itu dosanya lebih besar daripada orang berzina dan membunuh. Ya kan? Jadi bila kita bertaubat, nah itu dikasihi Allah. Bahari kada penyembayang, wah ini bagamat melatih penyembayang. Alhamdulillah ngarannya bertaubat ngarannya. Bagus hendak membagusi tadi. Nah ini, amun sudah kita kayak itu, ini jalan pertama bagi muridin yaitu suluk, artinya sampai kita kepada Allah. Nah, nyaman kita belajar. Nah, jadi kita bagaimana? Ada juga diceritakan. Tabila kita tu je. Sahabat Nabi ini menceritakan apabila orang itu sampai perkataan Sidin ini, apabila orang itu merasa aman daripada mati husnul khotimah, artinya rasa masuk surga, ya kan, akhir umur nih. Nah ini akan pasti jar orang itu kena mati su'ul khotimah. Naudzubillah. Balikannya, apabila orang merasa tidak aman ya daripada mati su'ul khatimah, maka orang ini akan mati husnul khatimah. Sebab ini mengerjakan amal. Kayak kita ini akan takutan mengarahnya kalau akhir-akhir umur kita ya kan. Kalau mati itu tadi su'ul khatimah. Arti su'ul khatimah itu mati kafir. Arti husnul khatimah itu mati beriman. Nah, lalu apa kita? Ya nangka ini beramal agama dikit demi sedikit, dia akan mengharap ridhanya Allah, mengharap rahmatnya Allah supaya akhir umur bagus. Nah ini kita yang sering lain yang kita risaukan para aulia Allah, risau para nabinya Allah, risau. Pada gampang kalau akhir umur itu kita kada selamat, kada beriman, ini bahaya. Itu aja yang dikhawatirkan ya, yang bagaimana kita menjaga ya, diantaranya bermajelis ilmu ya lah, nah banyak macam-macam ya kan, amal-amal ibadah ya, dan bagaimana tadi walaupun amal zahir ini kan suruhannya Allah ya kan, gawiannya Rasulullah. Nah lalu bagaimana kita nang ini itu benar aja ya kan. Dan jadi nyaman kita mati beriman ya, takutan kita. Sebab banyak cerita-cerita ya di dalam kitab itu. Kisah Bal'am bin Ba'urah itu luar biasa, udah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala maqam kawalian. Sidin itu tadi di antara karamah Sidin itu, Sidin kawah melihat Lauhil Mahfuz. Jadi apa akan yang terjadi itu kawah Sidin nyambeti. Kalau kamu hebat kalau tak. Kawah Sidin membawa murid-murid Sidin ini tadi terabang. Awan di kiau Sidin kemana aja. Sidin belajaran di atas awan kawah. Hebat benar kalau diberi makam. Tapi kada menjamin lagi mati beriman. Apa akhirnya? Maka mati celaka, mati su'ul khatimah. Nah, ini bahaya. Ini kan cerita-cerita ini. Kada gampang. Di antaranya bersisa lagi orang yang sudah khalwat kepada Allah 70 tahun, Tuhan saja dihadap. Tapi apa akhirnya? Bersisa ini mati, yaitu mati kafir juga, mati su'ul khatimah. Jadi kadang-kadang menjadi jaminan. Jadi kita hendaklah selalu berdoa yang diajarkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diajarkan guru-guru kita, yang selalu minta kita mati husnul khatimah. Itu tuh. Jadi beramal ya. Walaupun amal ini tadi amal zahir ya kan, tapi batinnya menyatakan bahwa Allah menolongi tadi.
yang sempurnainya. Ini kan jadi sebuku jangan sajalah. Nah, jadi taubat ini pada gampangan lah, mudahan kita diberikan oleh Allah kalau mengamalkan. Amin. Allahumma amin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu habibullah. Nah, at-taibu min dzambika man la dzambalah. Ya, orang yang bertaubat itu jadi Rasulullah kekasih Allah. Kan ya lah. Dan jadi kita orang yang pendosa itu bisa kita. Dan janganlah kita selalu menyambati misalnya. Dan sebab ini muntung kita bagamatan kita pelihara dikit demi sedikit, sebab jalannya muntung ini diceritakan di dalam kitab ini sudah kita keliwat rasanya nih. Keliwat rasanya nang semunyian amal adalah nang Sayyidina Mu'az nang merewetakan semunyaan amal bagus naik ke atas langit yang pertama dihamputakan Tuhan sebab ada penyakit yang ahriya ya macam-macam tuh adalah begitu kita beramal yang bagus pulang kawal liwat yang pertama tapi yang kedua langit dia dihamputakan sampai ke 7 sampai ke hadrat Allah cuma amal kebagusan sampai nang langit ke-7 orang yang membawa amal malaikat hafazah ini tadi hibak langit jaka bakandang kada kawa di kandang rubuh kandang daripada banyaknya membawa amal yang sebagusan ini. Amal sembahyang, amal umrah, amal macam-macam luar bagusnya dibawa diadapkan ke hadratullah man sekalinya aja Tuhan ini beramal kada karena aku nang tahu aku laknat orang ini lalu malaikat yang sebanyak tadi malah anak juga sudah liwat kita. Ya lah, imbah itu pulang langit, pulang umpat malaanat ya seluruh ada nang di atas semunyaan malaanat sebab Tuhan malaanat. Ini wah, ya Sayyidina Mu'az amunnya nang kaini ya Allah. Kada kawa ulun, itu harus menangis Sayyidina Mu'az. Iya lah, pian bujur aja kawa pian Rasulullah bang. Aku ini Mu'az bang. Baiklah. Apa kata Rasulullah imbah itu? Nah ini nang kawa kita ambil. Ya. Jadi kata Rasulullah di situ, wahai Mu'az, barang aja ikan sakawanya aja beramal. Nah ini untungnya sakawa aja beramal, tapi ikan jaga muntung ikan. Nah, jaga akhlak saja akhlak ini, nang dipandang Allah. Itu kalau coba berkelahi ada tuh, nang hadis tuh, nang kisah amal diangkat Tuhan ada tuh, kasihnya dibuat sudah kita. Ya nang langit pertama sampai langit ke-7 adalah amun kita menurut nang di situ amal kita ini bilang langit nang pertama udah gitu katakan Tuhan kan kayak itulah. Tapi jangan putus asa. Ba'amallah disidin sakawanya. Itu ada akhirnya itu adalah akhirnya. Tapi jaga aja Nabi, iyalah di antara muntung kita. Jangan sampai kita hati besar, kan akhlak kalah. Jangan sampai kita takabur, artinya merasa hebat, merasa apa kepada orang lain, kepada manusia. Itu coba dihihin aja. Itu akhlak semuanya. Sekalinya di situ. Dan lalu alhamdulillah jadi kita ini belajar ini. Dan jadi ilmu walaupun banyak tanpa adab ada jadi apa? Walaupun kita sedikit ilmu tapi beradab arti memakai, insya Allah menjadi kan kita. Nah, jadi orang Bahari itu ingat benar ulun di antaranya orang Aden tuh ulun Bahari lagi halus ulun ingat di Padang enggak mak ini itu kan di awal nih Padang ngarannya situ. Kada Padang benar juga Bahari di Padang sedikit benar itu kan pulauan aja kalau kita. Wah ini jadi kampung aja sudah. Kalau kita nang sendiri pada di guguh tuh park pun salah. Wah ini tidak ada. Nah itu kan Bahari biar bahan aja lu kada mandi sudah. Apa enggak aja lah. Lewat ada orang Bahari itu kan lewat orang Aden tuh bercandak. Lewat adatnya ini nah kan orang Aden tuh mantap. Ada kita kalau nyuruh mana lah. Ada orang bercandak. Ini pernah ulun belajaran kayaknya kitab di Darussalam atau sekolahan tertinggi hari orang ajan Johor dari kita jadi tinggi hari ajan cantak banget menjawab ajan Johor. Sebab dalam kitab itu umumnya kada kita jawab itu dikhawatirkan kita itu akan mati su'ul khatimah ada itu jadi penting mana jawab ajan.
amunnya di dalam kitab menggana tuh punya kitab kendaraan tuh ada ajan orang mendengar telinga kita Allahu Akbar gak apa itu sahuti itu kita kan berjalan terus kalau ada mendengar lagi kalau sempurnakan deh sahutan kita jadi misalnya apa la ilaha illallah apa Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah jadi kan kita berlaju mendengar itunya aja ya kan sahuti ya itu sempurnakan sahutan sampai habis padahal kalau mendengar lagi nah itu adab di antara itu kita menggana ada kita apalagi menyubi istilah cantak nyata madang ya kan baru kita rajin tahu ya kan ini adab kita sabda Nabi tadi kita kembali sini mah At-taibu habibullah. Orang yang bertaubat itu menjadi kekasihnya Allah. Dan kita tuh bisa jualin orang kan pendosa misalnya. Lalu kita sambati. Padahal orang di rumah itu bertaubat. Jadi kekasih Allah setelah malam menanggung dosa terus menerus. Nah ini. Jadi kita pegang tadi memelihara itu. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Nah ya, dan orang bertaubat itu ya Rasulullah daripada dosa tadi itu seperti orang yang kada berdosa lagi. Nah ini untungnya, ya kan? Ya namanya penjinnah tadi ya. Ya anak bertaubat, dosa kena membunuh pula. Soalnya ada lagi dosa gana. Yaitu orang masing aja meninggalkan sholat. Lalu kita bertaubat. Nah, ini untungnya lah. Nah ini. Syahdan. Nah ingat situ dulu lah. Insya Allah minggu akan datang kita sambung ingat syahadat. Ketahui olehmu bahwasanya taubat itu wajib. Nah ya Allah hukumnya wajib dah. Atas tiap-tiap orang yang mengerjakan maksiat, ya, maksiat zahir, ya kan, ya macam-macam terjadi yang haram-haram, wajib taubat. Maksiat batin, wah banyak benar kita ya, menyeraput ya kan. Jadi ya bagaimana artinya ya belajar ini supaya tahu, ya kan, bakasnya hati, pengakuan diri, ya kan. Rasa kehebatnya, rasa kealimnya, rasa penyugihnya, rasa macam-macam. Dan itu semuanya kan sifat Tuhan, iya kan? Lalu kita bagaimana? Kita kembalikan semuanya ini tadi anugerahnya Allah. Kan kayak itu kalau kalau nyaman nanti. Ingin situ dulu lah. Wallahu a'lam bishawab. Kita sambungi, mengambil barkah kita pas ya lah. Kenapa haulan datu kelampayan. Tapi sebentar lagi kita seminggu ini 2 minggu kurang lebih. Nah haulan datu kita kasih pulang warang lah. Mudahan kita dapat berkah beliau lah. Amin. Allahumma amin. Jadi datu kita ini yang bernama Muhammad Arsyad, ya kan? Al-Banjari. Ya lah. Beliau bisi Abah, ya kan? Abbasidin yang bernama Abdullah, orang India. Dalam sifat itu termasuk Datuk Kelampaian gini ini orang yang sangat luar biasa.